Baik, kali ini kita akan membuat pemisalan ya, bagaimana cara mempercepat sebuah jadwal pelaksanaan ya. Misalkan total durasinya tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai dengan permintaan klien ya. Nah, di sini kita sulit melihatnya total durasi keseluruhan project. Untuk mempermudah, saya akan menambahkan satu baris di sini, klik kanan, insert task. Lalu misalkan ini saya beri nama project gedung gitu ya. Nah, kemudian seluruh pekerjaan yang ada di bawah ini saya masukkan ke dalam. Nah, seperti ini sehingga masuk dalam satu project, masuk dalam satu satu hierarki, yaitu project gedung ya. Nah, di sini total durasi dari pekerjaan ini 36 hari ya. Misalkan kita ingin mempercepat, kita coba majukan 36 hari, tapi saya akan coba majukan tanpa mengurangi durasi pekerjaan. Ya, artinya kita melakukan sebuah pengaturan predecessor untuk menempatkan pekerjaan agar lebih efisien sehingga jadwal semakin singkat dan cepat, padat. Nah, mula-mula kita buka menu view, kita tampilkan critical task ya di format ini critical task. Nah, ketika kita checklist ternyata semua bagian yang kritikal ya. Nanti setelah kita atur, bisa jadi ada beberapa pekerjaan yang tidak kritis ya. Di sini membuat gambar. Sebenarnya membuat gambar di sini kan kesannya membersihkan lokasi, pasti gambar sudah selesai. Nah, dia tetap boleh mengerjakan membawa perkakas ke lokasi meskipun gambar kan belum selesai. Gambar belum tuntas kan, ini masih boleh dikerjakan. Jadi ini misalkan saya ganti ya. Ini kan 3FF, ini kan agak ke belakang nih. Nah, ini saya ganti 3SS. Nah, 3SS kan jadinya maju nih. Nah, yang warna biru berarti nggak kritikal. Oke lah, kamu kalau misalkan gambar telat agak 5 hari, 7 hari, mungkin parsial lah. Nah, untuk yang pengukuran dulu, untuk yang ukuran pondasi dulu, silakan dikeluarkan secara bertahap. Nah, artinya ini sekarang tidak lagi masuk pekerjaan kritikal. Nah, kemudian kita bisa coba cari ya pekerjaan apa saja yang bisa kita lakukan sequence-nya tanpa harus berurutan. Melakukan pengukuran, melakukan pekerjaan penggalian. Pengukuran sehari, menuangkan pondasi, oke, pasti besoknya. Misalkan di sini melakukan pengukuran itu kan cuma 1 hari. Kita sudah bisa memulai penggalian saat pengukuran sedang dikerjakan ya. Karena kan hanya butuh waktu yang singkat untuk menentukan 1-2 titik pertama untuk digali ya. Jadi ini saya barengkan saat pengukuran dimulai, maka penggalian sudah mulai bisa dicicil, sehingga saya ubah predecesornya menjadi 7SS. Dia sama-sama bisa dimulai start. Nah, dia kritikal karena ternyata pekerjaan sebelumnya melewatin pekerjaan pengukuran. Nah, kemudian menuangkan pondasi, benar, ini setelah melakukan penggalian. Lalu membuat kerangka rumah, ini maksudnya struktur ya. Membuat struktur pasti setelah pondasi ya. Membangun tembok ini
ini sebenarnya kalau sesingkat ini bangunan kecil ya, bangunan satu lantai. Membangun tembok itu bisa bebarengan dengan membuat struktur ya. Jadi ini 11 SS bisa bareng mulainya, dan 13 ini kita bisa bareng dengan tembok ya, instalasi airnya. 12 tembok selesai, maka instalasi juga bareng 12 FF. Nah, kemudian pemasangan kayu atap. Nah, pemasangan kayu atap ini salah. Ini bukan pendahulunya, bukan instalasi air. Masa kalau air belum selesai nggak bisa bikin rangka atap? Nggak ada hubungannya. Dia harusnya bisa dikerjakan setelah tembok dan kerangka selesai ya. Berarti di sini 11 koma 12. Nah, artinya rangka atap baru boleh dikerjakan setelah struktur dan tembok selesai ya. Jadi ini instalasi air, jadi tidak kritikal lagi ya. Ini over allocated, nanti kita bisa analisa ya, atau kita levelkan supaya nggak crash, atau kita tambah orangnya ya, supaya nggak over allocated seperti ini. Nah, kemudian memasang genteng sudah pasti setelah rangka atap selesai. Nah, memasang listrik ini nggak harus nunggu genteng ya. Dia bisa bebarengan dengan saat genteng dipasang, dia bareng. Atau listrik ini bukan berarti harus langsung ada kabelnya ya, langsung ada arusnya. Dia bisa, anggap aja kita mulai dari pipa listriknya ya, dia sudah bisa ditanam bebarengan dengan mengerjakan tembok ya. Jadi 12 setelah tembok selesai, maka dia bisa mulai digali atau dibobok di dinding ya. Nah, ini instalasi telepon ini bebarengan dengan ini ya. Berarti 17 SS. Nah, seperti ini. Memasang langit-langit ini setelah pekerjaan 18. Nggak ada hubungannya. Langit-langit bisa dipasang setelah jaringan telepon, nggak ada hubungannya. Langit-langit ya, plafon bisa dipasang setelah genteng dan listrik selesai ya. Berarti 16,17. Jadi pendahulunya ini ada 2 syarat. Genteng selesai dan listrik juga harus selesai, baru bisa dikerjakan memasang langit-langit. Nah, kita sudah maju nih, yang tadinya 36 hari ini sudah jadi 30 hari ya. Nah, ini kan kelihatan durasi totalnya. Kemudian meratakan tanah. Nah, meratakan tanah ini meratakan tanah nggak harus nunggu atap. Meratakan tanah ini bisa dikerjakan setelah tembok selesai. Ini saya buat 12 fs ya. Nah, setelah tembok selesai lalu melapisi tanah, oke. Melapisi tanah berarti setelah diratakan. Memasang keramik sudah pasti harus setelah melapisi tanah ya, melapisi tanah dengan skreading, maksudnya spesi. Memasang rangka jendela. Memasang rangka jendela ini setelah masang keramik. Ini tidak harus, tapi ini setelah ini dikerjakan bebarengan dengan dinding ya, ke membangun tembok. Nah, ini bareng dengan 12 FF lah. Kalau tembok selesai berarti rangka jendela juga sudah selesai. Memasang kaca jendela setelah rangkanya selesai. Berarti ini benar urutannya. Ini 25 fs.
25 finish dulu baru start memasang kaca jendela. Memasang ventilasi bisa kita barengkan dengan memasang kaca jendela ya. Oh, ini udah benar 26 SS, ini juga 27 SS bareng ya. Pengecatan tembok di sini tergantung pada memasang pintu. Oke, nggak harus. Tembok bisa dicat setelah membangun tembok selesai, baru ini bisa dikerjakan ya. Jadi ini saya mundurkan ke 12 ya. Ini saya mundurkan ke 12. Atau ini saya biarkan aja di sini. Terus mengecat langit-langit, ini hubungannya setelah langit-langitnya terpasang ya, bukan tergantung tembok ini. Kalau langit-langit belum terpasang, otomatis nggak bisa ngecat juga. Berarti ini hubungannya dengan 19 ya. Mengecat pintu berarti tergantung pada pemasangan pintu. Ini saya ganti ke 28. Nah, ini semenjak predecessor kita perbaiki, ini semakin maju nih ya, jadi semakin singkat. Nah, selanjutnya menata perabot rumah. Oke, ini bisa dikerjakan setelah semuanya hampir selesai ya. Memasang hiasan dengan menata perabot rumah ini kan sebenarnya bisa bersamaan ya, nggak harus nunggu lampu dulu kan. Nah, ini misalkan saya buat 34 SS ya, sama bebarengan dengan memasang lampu. Membuat taman. Nah, membuat taman ini kan sebenarnya pekerjaan yang terpisah. Membuat taman ini terlalu lama ya, 4 hari. Otomatis membuat taman ini bisa dikerjakan waktu pekerjaan lain-lain berjalan ya. Misalkan instalasi air deh, dia mungkin gali ke sepi tank ya. Instalasi air selesai 13, baru dia boleh mulai ya, 13 ya. Nah, dan membuat pagar tidak tergantung pada taman ya. Misalkan mereka setelah memasang dinding, barulah memasang tembok, membangun tembok, barulah mereka mengerjakan pagar. Berarti hubungannya kita hubungkan dengan yang pekerjaan 12 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini enggak kritikal. Yang kritikal yang merah-merah saja. Nah, ini jadinya 13 hari ya. Terlepas ini masuk akal atau enggak, pastinya teman-teman di sini sedang berusaha saya kenalkan tentang bagaimana konsep mempercepat jadwal, yaitu dengan melakukan kebijakan mengubah predecessor sehingga beberapa pekerjaan bisa dikerjakan sekaligus ya. Ini untuk over allocated, ini bisa kita analisa ya, ditambah orangnya atau kita lakukan auto level ya. Misalkan kita buat auto level. Nah, seperti ini. Jadi ini yang memungkinkan dengan jumlah orang yang ada. Oh, oke. Yang memungkinkan dengan tanpa perlu menambah orang, maka durasi kita berhasil mempercepat dari 36 hari tadinya menjadi 20 hari ya. Itu saja bahasan kita kali ini. Terima kasih.